Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya umum banget ya di tempat kerja. Keraguan diri atau self-doubt pada karyawan. Mungkin Anda pernah lihat di tim atau malah ya ngelamin sendiri. Nah, kita bakal gali ini lebih dalam pakai riset dari Harvard Business Review. Ada soal kecerdasan emosional, mindfulness, ketahanan, kepemimpinan otentik. Pokoknya kita cari strategi praktis buat dukung mereka. Siap ya? Yuk kita mulai. Siap. Iya, keraguan diri ini dampaknya bisa serius loh. Bukan cuma buat individu itu aja, tapi ya ke kinerja tim juga. Dan ini menariknya, seringkali bukan sekedar kurang pede aja. Tapi lebih ke gimana kita lihat diri sendiri pas hadapi tantangan, gitu. Salah satu akar masalahnya ini yang dibahas di sumber kita, itu konsep diri yang kaku. Istilahnya paradoks otentisitas. Jadi karyawan itu kayak terkunci sama satu gambaran, seharusnya saya begini. Jadi ragu mau coba hal baru, takut nggak otentik katanya. Padahal kan itu menghambat ya. Wah, jadi kayak kejebak pikiran negatif gitu ya. Ini nyambung nih sama konsep mindfulness, yang bilang kita bisa terpancing sama pikiran atau emosi negatif. Ingat nggak cerita eksekutif Cynthia itu? Rasa bersalahnya bikin dia ragu ambil peluang baru. Kayak terjebak di narasi negatif soal kemampuan diri sendiri. Nah, persis. Dan ini bisa makin parah kalau ada pemicu identitas pas dikasih umpan balik. Jadi kalau kritik, meskipun niatnya baik, tapi rasanya nyerang ke inti diri, ke pertanyaan, siapa sih saya? Wah, itu dampaknya bisa destruktif banget. Bukannya bantu, malah bikin makin ragu. Kalau akarnya bisa sedalam itu ya, sampai ke identitas, terus kita mulainya dari mana dong buat bantu? Gimana caranya biar feedback itu nggak jadi bumerang? Titik awalnya, yang paling penting itu bangun rasa aman secara psikologis dulu. Ada riset menarik dari Dr. James Doty nih. Katanya, kalau atasan responsnya marah atau menghakimi, itu langsung aktifin respons ancaman di otak karyawan. Akibatnya, ya susah mikir jernih, kreativitas turun, loyalitas juga bisa rusak. Tapi sebaliknya, kalau pendekatannya pakai welas asih, pakai compassion, rasa ingin tahu, itu justru bangun kepercayaan. Oh, jadi welas asih itu bukan cuma soal baik hati aja ya, tapi secara neurologis beneran buka kapasitas berpikir. Menarik banget, sumber kita juga nyinggung soal kepemimpinan otentik. Katanya kalau pemimpin berani nunjukin sedikit kerentanan, itu dampaknya bisa besar loh. Kayak yang berani bilang, saya nggak tahu, atau saya pernah salah. Itu kan ngasih sinyal kuat ya kalau nggak sempurna itu nggak apa-apa. Betul sekali. Kerentanan yang pas dari pemimpin itu kayak ngasih izin gitu loh ke karyawan buat ngakuin kesulitannya juga, termasuk soal ragu sama diri sendiri. Terus, penting juga cara kita dengerin. Bukan cuma nyerap informasi aja, tapi kayak trampolin, kita pantulin balik, bantu mereka perjelas pikirannya sendiri. Ini nunjukin kita beneran paham dan bangun koneksi kuat. Oke, jadi lingkungan aman itu fondasinya ya? Iya, tapi itu aja belum cukup. Karyawan juga perlu alat buat bangun ketahanan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, disinilah teknik kayak reframing kognitif itu masuk. Intinya, secara sadar kita tantang pikiran pesimis yang sering muncul bareng keraguan diri, terus kita ganti dengan perspektif yang lebih realistis atau optimis. Kayak yang diajarin Martin Seligman gitu. Oh, jadi bantu mereka ubah cerita di kepala mereka ya? Termasuk cara lihat feedback, bukan serangan, tapi data buat belajar. Kayak contoh Kara, wiraniaga yang definisinya sukses beda sama bosnya, si Johan. Ini ngingetin kita pentingnya paham perspektif di balik feedback. Jangan langsung, defensif gitu. Coba tanya, kenapa ya dia lihatnya begini? Betul. Dan satu lagi, jangan remehkan kekuatan, kemenangan kecil atau small wins. Risetnya Teresa Amabile jelas banget soal ini. Kemajuan kecil tapi konsisten, itu dampaknya luar biasa ke motivasi, emosi, dan cara karyawan lihat diri sendiri. Jadi, kalau kita rayakan kemajuan-kemajuan kecil ini secara aktif, itu bisa jadi bukti nyata buat ngelawan rasa gagal dan bangun momentum positif. Oke, jadi udah ada fondasi aman, terus ada alat internalnya juga. Nah sekarang gimana cara dorong mereka buat ambil langkah maju gitu? Keluar dari zona ragu-ragu itu? Salah satu caranya, dorong eksperimen. Kayak yang disaranin di bahasan kepemimpinan otentik itu. Biarin aja karyawan coba peran atau gaya kerja yang beda.
Belajar dari banyak panutan, jangan cuma satu cerita kaku soal siapa diri mereka. Ini bantu mereka lihat kalau identitas itu bisa fleksibel, bisa tumbuh. Maksudnya, kasih ruang buat coba-coba. Mungkin gagal dalam skala kecil, tapi nggak ada konsekuensi berat gitu ya. Tepat. Dan ini nyambung banget sama ngasih diskresi dalam ambil keputusan. Decision making discretion istilahnya. Pas karyawan dikasih kepercayaan, dikasih otonomi, mereka kan dapat kesempatan belajar langsung, ngerasain kontrol, dan buktiin kemampuan ke diri sendiri. Ini pilar penting loh buat lingkungan kerja yang bikin karyawan berkembang. Menarik juga ya, ternyata prinsip persuasi klasik bisa dipakai di sini secara etis. Misalnya, pakai prinsip likingnya Cialdini. Kita kasih pujian tulus, spesifik, buat bangun PD-nya pelan-pelan. Atau prinsip konsistensi, bantu mereka bikin komitmen kecil yang aktif, mungkin di depan umum, kayak nulis rencana tindak lanjut simple, gitu. Ini bukan manipulasi kan ya, tapi lebih kebantu mereka perkuat niat baik mereka sendiri. Iya, bener banget. Dan jangan lupa, selalu hubungkan upaya atau tujuan mereka itu sama nilai-nilai atau values yang penting buat mereka. Kalau orang lihat gimana tugasnya nyambung sama prinsip pribadinya atau kontribusi yang lebih gede, wah, itu jadi sumber motivasi intrinsik yang kuat banget buat ngatasin hambatan internal kayak keraguan diri. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, pendekatannya itu gabungan dari banyak hal. Ciptain aman secara psikologis, lewat empati, welas asih, sama kerentanan yang pas. Terus, bekali karyawan alat mental kayak reframing, fokus ke belajar, sama small wins. Habis itu, dorong tindakan lewat eksperimen, otonomi, dan kuatin komitmen yang nyambung sama nilai mereka. Gitu ya? Betul. Dan perlu diingat, ini bukan perbaikan instan ya. Ini proses pendampingan yang jalan terus. Butuh sabar dan konsisten dari Anda sebagai pemimpin. Nasi usaha Anda bantu orang lain atasi keraguan diri mereka itu, justru jadi cermin dan pendorong buat pertumbuhan kepemimpinan Anda sendiri. Terutama soal empati, keberanian nunjukin kerentanan, dan cara Anda pakai pengaruh secara positif. Menarik kan buat direnungkan? Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.